Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdahu la syarikalah lahu wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Baik Bapak Ibu sekalian, dimanapun Anda berada, marilah kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan ini kita semua masih diberikan kenikmatan oleh Allah, sehingga kita semua bisa berkumpul di dalam ini majelis, yaitu majelis taklim, dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dengan bersyukur kita ini bisa meningkatkan keimanan kita, baik secara batiniah maupun secara dohiriah, batin, lahir dan batin. Ini penting banget ya. Yang kedua kalinya, sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Rasul Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena beliaulah adalah salah satunya nabi yang utama ini, yang sudah memberikan petunjuk kepada kita semua, sehingga dari zaman jahiliyah menjadi zaman Islamiyah. Ini sangat luar biasa, sehingga kita hidup di dunia ini penuh dengan tatanan yang istimewa. Kanjeng Nabi itu sudah memberikan petunjuk kepada semua umat, entah itu orang kafir atau orang Islam, ya, yang tidak mau menuruti atau mengikuti Kanjeng Nabi menjadi kafir, dan yang mau mengikuti menjadi Islam, termasuk kita semua ini ya. Baik Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini kita akan membahas ini tentang ya, pembagian ngalam. Jadi ngalam ini macam-macam, alam ini macam-macam. Jadi pembagian alam yang sudah dilahirkan dari alam wakidiyah. Apa tuh alam wakidiyah ini? Sebenarnya ini sudah seringkali kita bahas ya. Yang pertama kita sudah membahas tentang alam akadiyah. Akadiyah itu apa? Akadiyah itu ketika Allah itu masih berwujud zat, belum ada apa-apa sama sekali, itu yang disebut dengan akadiyah. Lalu setelah itu ada alam wahdah ya. Wahdah itu apa? Wahdah itu adalah Nur Muhammad. Jadi makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah ya, dan langsung berasal dari Nurullah, itu adalah Nur Muhammad tanpa campuran apapun. Itu adalah alam wahdah. Terus dilanjutkan, sekarang ini kita akan membahas ini masalah alam wakidiyah. Apa alam wakidiyah ini? Alam wakidiyah ini nantinya yang akan melahirkan semua ngalam. Jadi ngalam yang dilahirkan oleh wakidiyah itu, oleh alam wakidiyah itu ada beberapa macam. Yang pertama itu ada alam ya, adalah alam arwah. Bapak Ibu sekalian pastinya sudah tahu bahwa arwah ya, sampean punya arwah, aku punya arwah. Apapun yang hidup di dunia, di alam semesta ini punya arwah atau yang disebut dengan ruh. Jadi alam arwah ini ya juga yang dimasukkan dengan tempat atau wadah. Karena apa? Karena arwah ini tempatnya hidup. Dan isinya alam arwah itu semua roh ya.
semua roh atau arwah yang jadi rohnya barang-barang yang hidup kanti atau yang bernyawa. Contohnya ini ada manusia, ada hewan, ya, ada tumbuhan, ada malaikat, ada jin, sak piturute, itu semuanya bernyawa, dalam arti di dalamnya ada yang namanya arwah. Jadi semua arwah atau roh itu ketika masih diwadahi atau ditempatkan di alam arwah itu masih berwujud tunggal, ya, berwujud tunggal, rupane juga tunggal, wujud tunggal, rupa tunggal. Jadi masih dalam satu wadah itu semuanya masih dalam satu wujud, satu rupa. Entah itu arwahnya manusia, arwah hewan, arwah tumbuh-tumbuhan, arwah bangsa malaikat, bangsa jin, itu semuanya sama jadi satu dalam wujud tunggal dan rupa tunggal. Jadi wujudnya itu hanya seperti banyu atau air yang kental dan berwarna putih. Hanya seperti itulah yang disebut nyawa atau arwah yang nantinya akan jadi rohnya semua makhluk yang ada di alam semesta ini. Baik itu rohnya para malaikat, rohnya para nabi, rohnya para wali, para ulama, rohnya bajingan atau maling pun semuanya sama, tidak ada bedanya sama sekali. Karena itu kita harus memahami itu. Kita jangan sampai derajat kita merasa luhur, kita merasa lebih baik daripada yang lain. Karena apa? Karena kita berasal dari tempat yang sama, dari wujud yang sama, dari wujud yang sama, dari rupa yang sama. Itu yang perlu diperhatikan. Kalau kita sebagai manusia bisa memperhatikan masalah itu, Pak, insya Allah kita akan merasa yang namanya andap asor. Kita akan merasa ya, tidak menghukumi yang lain, bahwa yang lain itu lebih buruk daripada kita. Karena apa? Karena sesungguhnya kita semua itu berasal dari tempat yang sama, dari wujud yang sama, juga dari rupa yang sama, yaitu arwah yang berwarna putih kendal atau banyu kendal seperti ini. Ada yang bilang, yang menggambarkan bahwa arwah itu ketika masih jadi satu itu wujudnya seperti kopi susu. Ada yang bilang gitu. Tapi tidak apa-apa ya. Jadi semua arwah, antara arwahnya manusia, arwahnya iblis sekalipun, arwahnya bajingan sekalipun, arwahnya malaikat, dan semuanya itu tidak bisa dibedakan sama sekali ya, karena itu semua juga kagungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kalau ada manusia yang masih lebih luhur ya, derajatnya lebih luhur, lebih bagus rupanya, lebih sempurna daripada siapapun, itu sangat disayangkan sekali. Karena apa? Karena yaitu tadi semuanya dari tempat yang sama, dari wujud yang sama, dari rupa yang sama ya. Jadi yang keluar dari alam wahidiyah yang pertama itu adalah alam arwah. Lalu dilanjutkan yang keluar kedua dari alam wahidiyah ini, ada yang namanya ngalam misal. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah tahu, sudah pernah mendengar. Alam misal itu ngalam sing biye. Kita harus pahami itu. Jadi yang dinamakan ngalam misal itu juga bisa dinamakan wadah atau tempat. Yang isinya alam misal itu semuanya roh ya, semuanya roh atau semua arwah, baik roh manusia, roh malaikat, roh iblis atau roh apapun, semuanya itu sudah dipisah-pisah oleh Allah ya. Jadi antara arwah saya, arwah kamu, arwah jin,
arwah iblis, arwah hewan, tumbuhan, itu semua sudah dibeda-bedakan, ya sudah dibeda-bedakan baik wujudnya baik rupanya. Itu yang membedakan siapa, yang ngelompokkan itu siapa, yaitu Allah Ta'ala itu sendiri. Jadi rupa roh itu tadi ketika sudah di alam misal itu ada yang putih, macam-macam, tergantung nanti ditempatkan di mana oleh Allah. Yang putih ini biasanya ditempatkan di barang-barang yang bagus, atau yang namanya menuso-menuso sing luar biasa, contoh nabi, wali, menuso-menuso sing mukmin hak. Ini yang ketika di alam misal roh itu sudah berwarna putih bersih. Ada juga yang berwarna abang, ini macam-macam, biasanya kanggo wong-wong sing gak karu-karuan niki. Ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna hijau, ada yang berwarna biru, ada yang berwarna hitam, dan macam-macam. Semua oleh Allah sudah dibeda-bedakan di situ ya. Dan pada waktu di alam misal itu semua ya, yang namanya nasib ya, namanya nasib itu sudah ditulis di situ oleh Allah. Jadi maksudnya yang nanti kanggonan atau ketempatan itu itu tadi yang namanya arwah itu tadi sudah ada kepastian masing-masing, sampai masalah kederajatan, masalah sugih miskin, melarat becik Allah dan sebagainya itu sudah dipastikan oleh Allah. Jadi makanya ada yang namanya kodrat irodat. Kodrat itu ada dua ya, yang satu ada tansisi, itu kodrat yang tidak bisa dirubah. Contohnya apa? Contohnya ketika Allah sudah memilahkan ya roh kamu ketika di alam misal itu nanti ditiupkan tidak keliru di tubuhnya hewan, tetap di tubuh kamu pada waktu kamu masih di alam kandungan. Karena itu ya, pada waktu itu semuanya sudah menerima yang namanya panduman masing-masing. Panduman ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, atau yang sudah, atau bisa disebut dengan sudah, yang namanya menerima kodrat tansisi, tidak bisa dirubah sama sekali. Kodrat tansisi itu maksudnya kepastian yang tidak bisa dirubah sama sekali, walaupun usahanya itu tidak karu-karuan tetap tidak bisa dirubah. Itu yang namanya kodrat tansisi itu tadi. Karena itu ya bisa dinamakan kusnul sabikoh, kusnul khotimah, su'ul sabikoh ya, su'ul khotimah. Itu yang dinamakan ngalam misal. Jadi di alam misal itu semua roh, baik rohnya apapun, itu oleh Allah sudah dibeda-bedakan, dan di situ oleh Allah yang namanya kepastian sudah diberikan di situ. Itu juga banyak orang disebut dengan juga yang namanya Lauh Mahfuz juga. Terus yang lahir dari alam wakidiyah, yang satu alam arwah itu tadi, yang kedua adalah alam misal. Lalu kita lanjutkan, yang ketiga ini adalah alam ngajezam. Alam ngajezam itu apa? Ini perlu kita ketahui ya, karena apa? Karena ini menyangkut asal usul atau sangkan paran dumadi. Jadi yang dinamakan alam ngajezam itu juga namanya wadah atau tempat ya, wadah atau tempat yang sudah ya, yang sudah untuk menempatkan atau untuk memadai ya, yang namanya roh, itu yang disebut dengan jisim.
Jadi alam ajsam itu roh ketika di alam misal itu masih dipisah-pisahkan oleh Allah, sudah menerima kepastian kalau di alam ajsam ini semua roh sudah dimasukkan ke dalam jisim masing-masing. Dan jisim ini juga ada dua, ada jisim alus, ada jisim kasar. Jisim kasar itu apa? Jisim kasar itu yang kelihatan oleh mata, bisa diraba, bisa dikaplok sirai, itu jisim kasar. Dan jisim alus itu apa? Jisim alus itu roh itu tadi namanya jisim alus. Lek wong Jawa sering ngarani yaitu apa ya? Nyawa. Seperti malaikat, para jin, para iblis itu memakai jisim alus tanpa adanya jisim kasar. Tapi beda dengan kita, kalau kita sebagai manusia, sebagai tumbuh-tumbuhan, hewan dan sebagainya, itu memakai jisim kasar juga jisim alus. Itu yang dinamakan alam ajsam. Jadi di alam ajsam itu semua roh sudah dimasukkan ke dalam jisim masing-masing, baik jisim kasar maupun jisim halus. Oke, Bapak Ibu sekalian, lalu kita lanjutkan ya, yang dilahirkan oleh alam akadiyah yang keempat. Tadi yang pertama namanya apa ya? Alam arwah atau roh ya. Yang kedua alam misal, yang ketiga alam ajsam, yang keempat kita teruskan dengan alam insan kamil. Insan iku nopo? Insan iku manusa, kamil iku sempurna. Jadi manusa sing sempurna. Masalahnya apa yang dibahas kok manusa? Kita manusia, kita tidak usah membahas jisimnya malaikat, jisimnya iblis, jisimnya para tumbuhan, para kewan, tetapi kita membahas jisim kita masing-masing, yaitu insan kamil, manusia sing sempurna. Jadi yang dinamakan insan kamil ya, itu juga tempat atau wadah untuk menempatkan ya yang namanya wujud rupa manusia yang sempurna. Piye sempurnane? Lah manusia sing wis wujud sempurna, yang sudah berwujud sempurna itu maksudnya jasad lan anggota badan ya, itu komplit ya, ngakol juga sudah komplit. Itu yang disebut dengan insan kamil atau kamilul insan, atau disebut dengan manusia sempurna, baik sempurna lahir maupun batin. Ngamal lan ilmu, pati lan urip sudah ada di situ semua, sudah ada di tubuh kita masing-masing. Itu yang disebut dengan sempurna, karena semuanya sudah ada di dalam tubuh kita sendiri-sendiri. Maksudnya yaitu manusia yang mengerti asalnya, mengerti gawe, mengerti apa ya pekerjaannya, mengerti jadinya itu dari mana ya, mengerti hidupnya, mengerti matinya, dan lain-lain. Itu semua yang dinamakan insan kamil, atau yang dinamakan dengan kamilul insan. Paham ya? Jadi yang keempat yang dilahirkan oleh alam akadiyah, alam wakidiyah, yaitu insan kamil. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu sekalian? Yang pertama adalah alam roh, yang kedua alam misal, yang ketiga alam ajsam, yang keempat alam insan kamil. Oke, kita lanjutkan ya. Yang alam insan kamil sudah. Kita membahas bab yang kelima yang dilahirkan oleh alam wahidiyah. Yang kelima ini adalah tempat yang kita tempati sekarang ini. Namanya adalah alam dunia semesta ini ya. Jadi yang dinamakan alam dunia itu juga dinamakan dengan tempat atau wadah. Ini maksudnya wadah yang isinya itu tadi bermacam-macam, akan tetapi ya
bermacam-macam itu tadi tidak ada yang lebih menyenangkan munggui Allah, yaitu isinya yang namanya ya barang-barang yang tidak mengenakkan, kecuali hanya ya kalau manusia itu bisa langsung selalu bersama dengan Allah, itu akan menyenangkan walaupun berada di tempat apapun, berada di manapun. Akan tetapi kalau sekedar hidup di dunia ini kalau orang arif ya, orang arif billah, orang makrifat billah ya, orang yang berhakikat ini merasa kecewa. Karena apa? Karena roh ini sebenarnya terbelenggu oleh apa? Terbelenggu oleh jasad sehingga tidak bebas. Makanya hadiah orang mukmin terbesar itu adalah kematian. Karena apa? Karena dengan kematian otomatis langsung bisa bertemu dengan Allah sang pencipta kita. Dan di alam dunia ini manusia mengalami bermacam-macam. Ada yang sengsara, ada yang enak hidupnya, ada yang sugih, ada yang melarat, ada yang miskin, sugih, ada yang miskin, ada yang bunga, ada yang susah, macam-macam. Itu adalah ketika di dunia. Karena itu sesungguhnya ada di alam dunia itu mungguhnya orang yang mengerti tentang ilmu hakikat, ilmu makrifat, itu pasti tidak kerasa. Karena apa? Karena urusannya ribet. Jadi makanya bagi orang mukmin hak itu sudah menyadari bahwa di dunia itu tidak enak, makanya ya hadiah terbesar bagi mereka orang mukmin hak itu adalah kematian. Karena dengan kematian langsung bisa bertemu dengan Allah Ta'ala. Kalau langsung bertemu, langsung bersama terus dengan Allah Ta'ala, itu pasti enak. Kalau sudah begitu tidak mikir dunia, tidak mikir akhirat, tidak mikir surga dan neraka. Karena lebih nyaman ya, lebih nyaman bersama dengan yang punya daripada bersama dengan ciptaannya. Jadi ahli Allah itu ya, ahli Allah itu walaupun di dunia, karena apa? Di dunia karena masih ada dohir ya. Ketika ahli Allah itu ketika masih ada di dunia karena masih memakai dohir, itu dohirnya itu masih bersama dengan orang-orang. Akan tetapi di sini ya, batinnya itu selalu bersama dengan Allah Ta'ala. Makanya orang yang seperti itu, yang ahli Allah atau bermakrifat berhakikat itu tidak takut dengan apapun. Melarat tidak takut, apalagi sugih. Iya toh. Demit gak nulit ya. Sengsara ya gak masalah, seneng ya disyukuri, oleh nikmat saking Allah ya disyukuri, dapat sakit ya disyukuri. Contoh Nabi Ayub alaihissalam, ketika oleh Allah diuji sakit yang begitu luar biasa sampai 8 tahun ya kalau tidak salah, itu oleh istrinya disuruh ya meminta kepada Allah supaya penyakitnya disembuhkan, supaya harta bendanya dikembalikan sehingga menjadi kaya lagi. Akan tetapi apa yang dikatakan oleh Nabi Ayub? Malu. Karena apa? Karena saya sehat, sugih, itu sudah 80 tahun, sedangkan Allah memberikan kemiskinan, memberikan penyakit kepadaku masih 16 tahun. Jadi tidaklah imbang. Tapi lek awake dhewe kira-kira lara seminggu wis gak karu-karuan pikirane. Jadi kalau orang yang ahli Allah itu
Ya ketika bersama dengan makhluk, ya dengan makhluk apapun, itu merasa dirinya itu tidak betah. Kalau orang ahli akhirat itu ya juga tidak betah bertempat di alam dunia. Karena apa? Karena merasa tidak nikmat sama sekali. Kenapa kok mau di dunia? Karena terpaksa, yaitu yang namanya roh itu tadi terbelenggu di dalam jasad masing-masing. Karena dunia ini bukan tempat yang nikmat. Tempat yang nikmat sesungguhnya yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini juga kebalikannya, ya. Kalau orang ahli dunia, ya, ahli dunia itu, ya, itu takut dengan mati. Karena apa? Karena kalau mati, nikmat yang diberikan Allah itu terasa sudah habis. Dan orang yang seperti itu takut dengan akhirat. Karena apa? Karena nanti pastinya oleh Allah akan dimasukkan ke dalam yang namanya nerakanya Allah, atau dibendoni karo Allah, dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Jadi ngalam dunia ini, ya ngalam dunia ini juga dibagi menjadi 4. Yang pertama itu dinamakan ngalam dunianya para jin. Sampai tahu ya, jin. Yang kedua itu dinamakan ngalam dunianya para setan. Yang ketiga itu ngalam dunianya manusia. Manusia ki ya aku kowe kabeh. Terus yang keempat ngalam dunianya malaikat. Walaupun semua, ya, antara manusia, jin, setan, malaikat ini berada di dalam satu dunia, akan tetapi di situ ada sekat-sekatnya, sehingga ya tidak semua orang bisa menembus. Karena apa? Karena butuh ilmu-ilmu yang luar biasa. Tentunya tentang ilmu, ya, tentang ilmu tauhid, ilmu makrifat, ilmu hakikat. Karena dengan bertauhid rasa-rasa Allah bisa diketahui. Ya, itu alam dunia. Lalu kita teruskan, ya. Kita teruskan yang dilahirkan oleh alam wakidiyah yang keenam itu adalah alam barzah. Barzah ini apa? Ini banyak sekali orang yang memaknai bahwa barzah ini adalah alam. Tapi kalau buku atau kitab yang saya baca, barzah ini maknanya lepas atau copot. Jadi proses yang sangat sebentar sekali. Jadi yang dinamakan barzah itu ngalam yang sangat luar biasa. Luar biasa apanya? Luar biasa gak enake. Mergo napa? Karena di situ, ya, ngalam barzah itu ngalam yang sangat peteng, gelap gulita, dan di situ banyak begal-begal tentunya. Karena itu ketika orang sakaratul maut mau menghadapi barzah, selalu dibacakan, dibisiki di telinganya, yaitu kalimat thayyibah la ilaha illallah. Biar apa? Biar ngalam barzah yang gelap gulita itu menjadi terang benderang, biar bisa pulang ke rahmatullah dengan sempurna. Dan ngalam barzah ini sebenarnya juga tempat atau wadah yang isinya di situ, ya, isinya di situ itu barang-barang atau yang disebut dengan apa, ya, yang tidak mengenakkan. Karena apa? Karena di situ ingin menjerumuskan manusia yang dari alam dunia seharusnya ke alam kubur, itu akan dijerumuskan ke alam yang lain supaya menjadi boloni. Seperti itu, ini yang namanya barzah. Makanya, ya, kalau kita sebagai manusia kalau ingin selamat dalam melewati alam barzah ini, kita harus mempunyai senjata yang lebih lengkap. Jadi kalau ingin kembang alam barzah itu, kita harus mempunyai 3 senjata. Ini sebenarnya sering saya ulang-ulang, ya. Karena apa? Karena yang bisa mengalahkan para iblis,
yang menjerumuskan manusia itu hanya 3 senjata ini yang ampuh. Yang pertama itu dinamakan iman tauhid. Bapak Ibu sekalian ya, iman tauhid silahkan dipelajari. Ini penting banget, mengingat kita di dunia ini tidak lama. Nek Sunan Kalijaga ngomong nih neng donya kuwi ibarat sak celeretan. Eneng sing ngomong nih ibaratnya mampir ngombe, bar ngombe ya bablas maneh. Cak apa meneh Sunan Kalijaga ngomong niku sak celeretan, sak lapan niku ngalam dunya. Lah kenapa kok bilang gitu? Karena di alam dunia ini ngalamnya yang paling sebentar dibanding alam kubur, dibanding alam akhirat. Terus yang kedua itu dinamakan dengan iman bakok. Bakok niku napa? Bakok niku maksudnya langgeng. Jadi imane sampean kuwi kudu langgeng biar selamat wonten barsyah. Terus yang ketiga itu dinamakan iman kamil mukamil. Kamil itu sempurna, mukamil itu sempurnanya sempurna. Biasanya yang punya iman seperti ini para nabi, para wali, para mukmin hak ya. Jadi kalau tidak mempunyai senjata 3 itu ya, itu pasti ya, kalah dengan yang namanya begal atau bangsa iblis itu tadi. Walaupun dia orang yang mau ngembah alam barzah itu sangune luar biasa, sangune niki ngebagi jagat, amalane ning donya wis gak karu-karuan. Tapi kalau tidak mempunyai 3 senjata yang ampuh ini akan maut ya, akan ketoyong-toyong. Karena apa? Karena di situ pasti dikalahkan oleh yang namanya bangsa iblis. Akhirnya yang seharusnya ke alam kubur ya, ke alam kubur yang rodoh, akhirnya keliru di tempat alam kubur, yang tempat kubur itu adalah kubroh atau kubrotun min kubrotin nar, kancane neng kono amor makhluk. Lah makhluk ini ku sing gak karu-karuan bangsa iblis, entah itu manusa iblis yang bentuknya manusia, entah itu iblis yang temenan gitu. Karena itu senjata 3 itu tadi ya, mulai sekarang silahkan dicari, dipelajari. Supaya apa? Supaya ketika kita nanti ngembah alam barzah itu kita langsung bisa bertemu dengan Allah. Karena apa? Karena dalane padang gitu nih. Dan kita nanti bisa langsung menuju yang namanya rodoh gitu loh, min rodotil jannah. Rodoh ini ya adalah alam kubur. Jadi alam kubur itu diperang menjadi 2. Yang satu kubroh itu amori bangsa iblis, jin sak piturute, manusa sing bentuk iblis, iblis sing bentuk manusa. Tapi kalau di yang namanya di rodoh itu tadi, di tempat ya, di tempat yang istimewa, di situ sudah ada fasilitas yang luar biasa dari Allah. Karena apa? Karena sudah mendapat cuwilane swarga. Pilih endi sampean. Jadi seperti itu. Jadi yang diciptakan, yang dilahirkan oleh ngalam wakidiyah ya, ini yang terakhir yang dilahirkan oleh ngalam wakidiyah itu kalau barzah sudah ya, barzah itu tadi yang seperti itu, di situ banyak begal-begal, yaitu bangsa iblis yang ingin menjerumuskan manusia ketika lepas dari raganya. Makanya harus hati-hati, makanya sering dituntun dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Terus dilanjutkan, setelah alam barzah maka di situ ada yang namanya alam kubur. Ini yang nomor 7. Ngalam kubur ini juga dinamakan wadah ya, juga tempat. Tapi ngalam kubur ini bukan kuburan loh ya. Ini bukan kuburan, juga bukan makan. Yang dinamakan ngalam kubur itu ya,
tempatnya ini ada di alam antara. Angel meneh iki bahasane. Apa alam antara? Yaitu bukan dunia, juga bukan akhirat. Karena apa? Karena masih di tengah-tengah, di antara dunia dan akhirat, itu di tengah-tengahnya, itu yang disebut dengan alam kubur. Makanya di alam kubur ini masih banyak orang yang belajar ilmu, walaupun bentuknya itu sudah hanya roh saja. Jadi isinya di alam kubur itu ada dua. Isinya di alam kubur itu ada dua. Yang satu rodoh atau rodotu min rodotil jannah. Yang satunya itu dinamakan kubrotu min kubrotin nar. Rodoh dan kubroh. Dan dua-duanya ini juga wadah. Kalau wadah yang dinamakan rodoh min rodotil jannah itu isinya hidupnya orang-orang yang mukmin. Ya, Bapak Ibu sekalian sudah paham ya, orang-orang yang mukmin itu seperti apa. Jadi isinya uripe atau hidupnya orang-orang yang mukmin. Bangsa roh-roh wong mukmin sing jenenge nang rodoh iku mau. Dan di situ sudah mendapatkan cungulan kenikmatan dari surga ya. Untuk yang namanya kenikmatan di rodoh itu, yang satunya dinamakan kubroh. Kalau kubroh min kubrotin nar itu isinya ya, itu hidupnya bangsa jin, bangsa setan, bangsa manusa kang padha kafir, yaitu uripnya ya, yaitu hidupnya atau rohnya orang-orang yang wuta lan wong sing padha tuli. Wuta tuli ini mungguh hukum nggih, bukan mungguh dohir. Maksudnya orang-orang yang wuta itu orang-orang yang tidak tahu tentang Allah ya. Tidak tahu bakale, tidak mengerti gawene, tidak mengerti dadine lan tidak tahu tempatnya nanti di mana, dan tidak tahu kembalinya itu akan kemana. Itu wong-wong sing padha wuta karo tuli, ora eruh apa-apa bab Allah, niku sing diarani wuta karo tuli. Lan orang yang wuta itu banjur ya, kemudian ini menjadi kesasar. Jadi orang-orang yang buta dan tuli itu ketika di alam barzah itu akhirnya pasti kesasar. Karena apa? Karena tidak tahu. Sehingga di situ sangat mudah sekali diajak oleh bangsa iblis. Ya, biasanya iblis ini mimba-mimba malaikat. Akhirnya ngeridu manusa sing pas sakaratul maut kuwi dijak para setan, para iblis. Mulane banyak sekali roh itu yang kesasar. Yang selamat itu hanya sedikit. Karena itu kita harus memahami semua itu tadi ya. Biar apa? Biar nanti kita selamat sampai akhirat. Percuma ya kalau kita setiap hari sering berdoa muga-muga selamat dunia akhirat, tapi ilmune gak ono, itu ya percuma banget. Makanya kita harus pahami itu semua ya. Itu yang namanya ngalam kubur. Jadi ngalam kubur itu antara dunia sama akhirat. Terus yang paling terakhir ya, yang dilahirkan dari alam waqidiah itu yang paling terakhir ini adalah ngalam akhirat. Ngalam akhirat itu ya sudah tidak ada alam apapun lagi. Karena apa? Karena ini merupakan alam yang paling akhir yang diciptakan oleh Allah.
atau bisa disebut dengan ngalam pungkasan, atau banyak yang menyebutnya dengan ngalam kelanggengan. Tidak ada ya, tidak ada alam lagi kecuali hanya alam akhirat itu tadi. Dan sebenarnya alam akhirat ini juga wadah atau tempat. Dan di akhirat ini ya, ini juga dipilah menjadi dua. Yang satu itu dinamakan swarga, surga, yang satunya itu dinamakan dengan neraka. Pilih sing di sampean, boleh neraka, boleh swarga. Kalau yang dinamakan surga itu adalah tempatnya orang-orang yang ibadah kepada Allah dalam arti mukmin hak itu tadi. Bapak Ibu sekalian harus tahu bahwa surga ini juga bersab-sab ya. Ada yang istimewa, kurang istimewa, tidak istimewa, macam-macam, sabnya itu juga banyak sekali. Yang jelas kalau para wali, para nabi, para wali, para rasul, para mukmin hak, ini tempatnya di surga yang istimewa. Karena apa? Karena di surga ini tempatnya orang yang ahli dasar takwa, yaitu orang-orang yang yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Maksudipun wong-wong sing ngerti nyang gaib lan percaya nyang gaib. Maksudipun itu mengerti asalnya, mengerti pekerjaannya, mengerti jadinya itu dari mana, mengerti kembalinya ya, mengerti percaya, mengerti wungkule kabeh ngerteni iku mengke pasti kembalinya akan ke yang namanya surganya Allah yang sangat luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya kira ya, masalah akhirat yang pertama itu tadi ada surga, yang kedua ada yang namanya neraka. Ini tidak usah dijelaskan ya, karena apa? Karena semua tentunya sudah tahu neraka itu tempatnya siapa-siapa gitu. Makanya Kanjeng Nabi kita, Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini sampun dawuh ya, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimah. Saat temeni yang kasih orang ngerti banjur sasar. Golek ilmu niku hukumai wajib. Fardhatun di sini nggih. Fardhatun bukan fardun. Thalabul ilmi, golek ilmu iki hukume luweh wajib atau wajib banget. Beda karo salat, beda karo poso. Nek salat niku fardun, tapi lek golek ilmu niku fardhatun. Mergone napa? Mergone salat tanpa ilmu, salate ya bubar gak karu-karuan. Poso tanpa ilmu, posone ya gak sah. Kaji yang ngono, zakat yang ngono. Nah, saat temene yang kasih orang ngerti banjur menjadi kesasar. Jadi kalau sudah di alam akhirat itu kemudian itu juga dinamakan dengan rumah atau omah atau negara. Di situ sangat istimewa sekali bagi orang-orang yang mukmin hak, tapi merupakan siksa sekali bagi orang-orang kafir, golongan setan, iblis, sapi turute. Mugi-mugi semoga saja ya ulasan ini walaupun sebentar ini tentang yang semua ngalam yang lahirnya dari ngalam wahidiyah sudah kita bahas semua. Semoga ini bermanfaat khususnya bagi saya sendiri, juga mengingatkan saya sendiri akan menjadi lebih baik lagi. Ya, kita berdoa bersama ya, semoga kita semua oleh Allah ya dipilih yang menjadi orang-orang yang nanti benar-benar menjadi mukmin yang hak, sehingga nantinya kita masuk ke dalamnya surganya Allah, surga yang istimewa. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, saya akhiri sekian, akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.